Bab 1491 persis apa yang dicari. Keesokan harinya, banyak orang berkumpul di Plaza Cianwood Mountain yang terbesar dan termewah. Bukan hanya para tetua dan murid Gunung Cianwood yang berkumpul di alun-alun. 8 sekolah dan tetua manajemen lainnya juga hadir. Apa yang akan terjadi bisa dikatakan pesta untuk mata. Hanya jumlah karakter agung yang hadir di alun-alun sudah cukup untuk memanjakan mata para murid Gunung Cianwood. Namun, semua karakter agung ini memiliki fokus pada satu orang, Qin Wentian. Qin Wentian telah tiba di alun-alun sangat awal. Dapat dikatakan bahwa dia telah tiba ketika langit masih gelap. Setelah dia tiba, dia berdiri di sana tanpa bergerak sepanjang waktu. Namun, matanya bersinar karena kegembiraan. Qin Wentian sangat bersemangat. Dia sudah lama berada di pelatihan tertutup karena dia ingin membuktikan dirinya. Dan sekarang, zamannya akhirnya tiba. Dibandingkan dengan Qin Wentian, kedatangan Chu Feng relatif terlambat. Hanya ketika waktu yang ditentukan tiba, Chu Feng perlahan berjalan ke garis pandang kerumunan. Aku sudah berpikir bahwa kamu tidak akan berani datang, kata Qin Wentian. Tidak berani, Chu Feng tersenyum. Qin Lingyun memberitahuku hal yang sama sekali. Akibatnya, dia meninggal. Petik 2. Kamu, mendengar kata-kata itu, alis Qin Wentian berkerut ke bawah, dan pembuluh darah birunya mulai menonjol ke depan. Terlepas dari apakah rumor bahwa Qin Lingyun adalah saudaranya benar atau salah, terbukti bahwa Qin Wentian sangat peduli padanya. Adapun alasan mengapa Chu Feng mengatakan hal seperti itu, niatnya sebenarnya juga sangat jelas. Dia berencana untuk menyerang Qin Wentian secara psikologis. Qin Wentian menunjuk Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku ingin melakukan pertempuran hidup dan mati denganmu. Apakah kamu berani menerimanya? Benar saja, amarahnya telah ditimbulkan oleh Chu Feng. Namun, sebelum Chu Feng bisa menjawab, Du Guxingfeng dari platform menonton berbicara terlebih dahulu. Kamu tidak bisa, ekspresinya sangat serius. Dengan nada yang sangat serius, dia berkata, Qin Wentian, dengarkan baik-baik. Hari ini, kamu dan Chu Feng hanya diizinkan untuk spar dan bertukar pointer. Tak satu pun dari kamu diizinkan untuk saling membunuh. Petik 2. Tuan Kepala Sekolah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, aku mungkin juga berbicara jujur dengan kamu. Petik 2. Hari ini, baik Chu Feng mati atau aku mati. Di antara kami berdua, hanya satu yang akan tetap. Kamu tidak bisa menghentikan kami, kata Qin Wentian dengan arogan. Orang itu, dia benar-benar berani berbicara dengan kepala sekolahnya dengan cara seperti itu? Mendengar kata-kata itu, orang banyak mulai membicarakan hal ini dengan penuh semangat. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa Qin Wentian akan menjadi sombong dan cukup berani untuk berbicara dengan kepala sekolahnya sedemikian rupa. Qin Wentian dari sebelumnya tidak memiliki kesombongan seperti ini. Dia saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda, seseorang yang tidak menempatkan siapapun di matanya. Chu Feng, apakah kamu berani atau tidak berani menerima tantanganku? Tanya Qin Wentian lagi. Tidak ada yang aku Chu Feng tidak berani. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu mencapai tujuanmu hari ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Haha, bocah, kamu benar-benar sombong. Aku tahu bahwa kultivasi kamu sangat lemah. Kamu hanya peringkat 6 Martial King. Satu-satunya alasan mengapa kamu berani bertindak sombong ini adalah karena teknik roh dunia kamu. Petik 2. Aku juga tahu sedikit tentang teknik roh dunia. Namun, aku bukan ahli di dalamnya. Yang mengatakan, aku akan menggunakan titik lemah aku untuk melawan titik kuat kamu hari ini. Aku akan memberitahu kamu bahwa bahkan ketika menggunakan hal yang aku paling tidak mahir, aku masih akan dapat mengalahkan kamu dalam apa yang kamu paling mahir. Setelah Qin Wentian berbicara, ia membalik telapak tangannya, dan royal yang dikuasai persenjataan muncul di tangannya. Apakah ini yang kamu maksud dengan teknik roh dunia? Melihat persenjataan kerajaan itu, Chu Feng tertawa. Bodoh, kamu adalah seorang spiritis dunia kerajaan jubah, namun kamu bahkan tidak tahu tentang ini? Aku hanya menggunakan persenjataan kerajaan aku sebagai primer. Namun, itu akan menjadi kekuatan roh yang akan aku gunakan dengannya. Petik 2. Saat Qin Wentian berbicara, kekuatan roh emas melonjak keluar dari tubuhnya dan menutupi persenjataan kerajaan yang dikuasai di tangannya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mulai berubah dengan cepat ketika dia membentuk segel tangan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan roh yang menutupi persenjataan kerajaannya mulai berubah. Dia telah berhasil menciptakan formasi roh. Benar saja, Qin Wentian menggunakan persenjataan kerajaan sebagai primer untuk teknik roh dunianya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan bela diri, dia telah menggunakan kekuatan rohnya untuk meningkatkan kekuatan persenjataan kerajaannya. Akibatnya, kekuatan bertarungnya juga meningkat. Dengarkan baik-baik, teknik aku ini disebut teknik pengendalian senjata roh dunia. Hanya mengandalkan teknik ini, aku akan mengalahkan kamu, kata Qin Wentian. Wos. Tepat pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Seperti hantu, dia tiba sebelum Qin Wentian. Dengan tendangan bangsal lokomotif yang indah, kakinya mendarat di Royal Wamen yang tertutup arwah Qin Wentian. Dentang, persenjataan kerajaan ditendang terbang oleh Chu Feng. Teknik pengendalian senjata roh dunia, pertama-tama kamu harus belajar bagaimana mempertahankan senjatamu, cibiran Chu Feng. Hahaha, mendengar kata-kata itu, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Qin Wentian telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempersiapkan teknik ini.
Namun, dengan satu tendangan, itu dikalahkan oleh Chu Feng. Ini benar-benar sangat lucu sehingga orang banyak tidak dapat menahan tawa. Menunggu kematian, Qin Wentian menyadari bahwa teknik roh dunianya terlalu rendah dibandingkan dengan Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak lagi repot dengan kata-kata berlebihan dan mulai mengaktifkan kekuatan bela dirinya dan melepaskan pangkatnya setengah aura kaisar setengah bela diri. Dalam sekejap, kekuatan bela diri tingkat kaisar memenuhi udara, menciptakan banyak gelombang kejut yang menghantam Chu Feng. Benar saja, Qin Wentian ini sama sekali tidak lemah. Sementara ia adalah kaisar marsial setengah peringkat 1, Qin Wentian juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan demikian, ia mampu bertarung melawan kaisar setengah bela diri peringkat 4 biasa. Yoh, pangkat setengah kaisar bela diri, oh betapa kuatnya kamu. Chu Feng berdiri di depan Qin Wentian. Meskipun gelombang kejut dan angin kencang dari kekuatan bela diri Qin Wentian membombardirnya, mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Bahkan rambut Chu Feng tidak tergerak oleh gelombang kejut dan angin kencang. Itu adalah pembentukan roh. Lapisan pembentukan roh sedang melindungi Chu Feng. Secara alami, kekuatan bela diri belaka tidak akan bisa melukai Chu Feng. Lagi pula, teknik roh dunia Chu Feng telah mencapai tingkat penguasaan yang luar biasa dan bisa dikatakan ajaib. Arogansi, Qin Wentian mengepalkan 5 jarinya menjadi kepalan tangan dan menembakkan kepalan tinju ke arah Chu Feng. Meskipun serangan kepalan tangan ini tampak biasa, itu mengandung kekuatan yang sangat besar dan sebenarnya mampu membelah gunung dan membelah sungai. Kekuatan serangannya sangat menghancurkan. Namun, Chu Feng tersenyum ketika menghadapi serangan tinju yang menghancurkan. Tanpa menghindar, dia membiarkan serangan Qin Wentian datang ke arahnya. Bang! Tinju itu mendarat. Riak energi segera mulai menyapu lingkungan mereka. Namun, di tengah riak energi kekerasan, Chu Feng tidak rusak sedikit pun. Sebaliknya, itu Qin Wentian yang mengetuk beberapa meter jauhnya. Pada saat Qin Wentian berhasil menenangkan diri, banyak orang yang hadir terkejut. Itu karena bagian kiri pakaian Qin Wentian telah hancur. Adapun lengan yang melekat pada kepalan yang dia gunakan untuk menyerang Chu Feng, itu sangat dimutilasi bahwa bahkan tulang putihnya yang menakutkan pun terlihat. Itu jelas Qin Wentian yang telah menyerang sebelumnya. Namun, mengapa dia menjadi orang yang terluka? Ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh kerumunan, sesuatu yang mereka temukan tidak dapat dipercaya. Ini adalah teknik roh refleksi dunia kerusakan. Chu Feng telah pasti menggunakan teknik roh refleksi dunia kerusakan. Kalau tidak, ini tidak mungkin terjadi. Petik 2. Benar-benar brilian. Dia benar-benar menggunakan metode yang cerdik. Bahkan aku tidak bisa memperhatikan teknik-teknik perenungan dunia kerusakannya. Teknik roh dunia anak ini benar-benar ilahi, benar-benar ajaib. Petik 2. Spiritualis dunia jubah spiritual aliansi dunia aliansi tidak dapat menahan dirinya dan mulai memuji Chu Feng. Dia tahu keberadaan teknik refleksi kerusakan roh dunia. Namun, mereka umumnya sangat mudah ditemukan. Untuk dapat menggunakannya tanpa jejak seperti yang dilakukan Chu Feng sangat jarang. Dengan demikian, dia benar-benar diyakinkan oleh kemampuan Chu Feng. Serangan kepalan tanganmu tadi bukanlah serangan kepalan tangan biasa. Sebaliknya, itu adalah semacam keterampilan bela diri. Selain itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal di atas itu. Kekuatannya sangat luar biasa. Petik 2. Qin Wentian, kamu sengaja menggunakan metode serangan biasa untuk menyembunyikan serangan kamu yang sebenarnya. Aku tahu bahwa kamu melakukannya dengan harapan membuat aku bertindak sembarangan sehingga kamu bisa mengalahkan aku dengan satu pukulan. Petik 2. Sayangnya, kamu tidak tahu bahwa aku telah menempatkan teknik refleksi roh dunia kerusakan di tubuh aku sebelum aku tiba di sini. Semakin kuat serangan kamu, semakin besar serangan balasannya. Petik 2. Jika kamu telah menyerang aku dengan hanya serangan kepalan tangan biasa sebelumnya, tidak hanya kamu akan mampu menembus teknik refleksi dunia roh kerusakan aku. Kamu juga tidak akan menerima cedera parah seperti itu. Namun, sayangnya, kamu menganggap diri kamu pintar. Tetapi kepintaran kamu hanya berakhir menyebabkan kamu menyakiti diri sendiri, kata Chu Feng dengan nada yang sangat humoris. Setelah mengetahui kebenaran, Qin Wentian dengan marah berteriak, tercela, kamu benar-benar tercela. Dia tahu bahwa dia sangat terhina kali ini. Dia telah memikirkan rencana untuk mendapatkan kemenangan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi orang yang dimainkan. Selanjutnya, dia akhirnya melakukan apa yang diinginkan Chu Feng. Bab 1492 Keputusasaan lemah. Hahaha. Tiba-tiba, Qin Wentian tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menusuk telinga dan aneh. Ini bukan lagi tawa kesombongan, itu lebih seperti tawa panik dari seseorang yang menjadi gila. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menjadi pasangan aku? Sebelumnya, aku hanya bermain denganmu. Saat ini, aku akan memberitahu kamu apa arti keputusasaan. Petik 2. Tiba-tiba, Qin Wentian membuka lengannya. Pakaiannya yang hancur mulai berkibar dengan cepat. Bahkan rambut hitam panjangnya menari-nari di udara. Dengan dia sebagai pusat, angin kencang muncul. Namun, segera, kerumunan mulai memperhatikan bahwa rambut hitam Qin Wentian memerah. Semakin banyak rambutnya mulai berubah warna, dan rambut itu juga mulai tumbuh semakin merah. Hanya dalam waktu singkat, rambut hitamnya telah berubah menjadi rambut merah. Merah rambutnya bukan merah berapi-api. Sebaliknya,
Itu berwarna merah darah, merah tua. Tampaknya sangat aneh dan menakutkan. Wos, tiba-tiba, tubuh Qin Wentian bergerak. Dia berubah menjadi sinar lampu merah dan melonjak ke arah Chu Feng dengan kekuatan yang menindas yang menakutkan. Kecepatan Qin Wentian terlalu cepat. Dalam sekejap, dia telah tiba sebelum Chu Feng. Dia mendorong telapak tangannya, dan kekuatan bela diri yang keras ditembakkan ke arah Chu Feng. Dia berencana untuk menghancurkan Chu Feng sampai mati. Namun, siapa itu Chu Feng? Dia adalah seseorang yang telah memperoleh penguasaan absolut dalam teknik roh dunia. Selain itu, reaksinya dalam pertempuran sangat cepat. Menghadapi serangan frontal Qin Wentian, Chu Feng tidak memutuskan untuk menjaga terhadap serangan itu. Sebagai gantinya, ia melepaskan pembentukan roh ofensif. Boom! Pembentukan rohnya datang sebagai palu besar. Palu besar itu begitu besar sehingga tampak seperti perisai karena benar-benar menutupi ruang sebelum Chu Feng ketika berhasil memblokir serangan masuk Qin Wentian. Namun, pembentukan roh Chu Feng sebenarnya adalah serangan, dan palu besar itu sebenarnya digunakan untuk menyerang. Memblokir serangan Qin Wentian hanyalah masalah sepele untuk palu besar. Tujuan sebenarnya yang dimiliki Chu Feng dalam menggunakan palu besar ini adalah untuk menyerang Qin Wentian. Bakat tidak signifikan, namun, Qin Wentian sendiri tidak lemah. Setelah warna rambutnya berubah, semua aspek kekuatannya meningkat. Terlepas dari apakah itu kecepatannya, kekuatannya atau bahkan kemampuan mentalnya, mereka semua telah meningkat berkali-kali dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini, dia telah menentukan bahwa pembentukan roh palu besar Chu Feng bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah. Dengan demikian, dia tidak menghadapinya secara langsung, dan sebagai gantinya menggunakan keterampilan bela diri gerakan untuk menghindarinya. Tidak hanya dia menghindari palu besar Chu Feng, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk tiba di belakang Chu Feng dalam sekejap. Dia berencana untuk meluncurkan serangan mendadak pada Chu Feng dari belakang. Sayangnya, reaksi Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Chu Feng menutup matanya, dia masih bisa melihat setiap tindakan Qin Wentian. Serangan mendadak seperti yang digunakan Qin Wentian tidak bisa melukai Chu Feng sedikit pun. Tepat pada saat Qin Wentian hendak mendekati Chu Feng tiba-tiba berbalik dan menghindari serangan Qin Wentian. Pada saat yang sama dia menghindari serangan itu, dia mengepalkan tangannya, dan tombak pembentukan roh muncul di dalamnya. Menunjuk tombak itu ke arah tenggorokan Qin Wentian, Chu Feng mendorongnya ke depan. Hancurkan. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Qin Wentian tidak dapat bersembunyi dari atau menghindari tombak Chu Feng. Dengan demikian, dia hanya bisa bertemu secara langsung dan mencoba memecahkannya. Dia meraih tombak yang masuk dengan tangannya dan mulai menanamkan kekuatan bela diri ke dalamnya untuk mengaktifkan keterampilan bela diri. Bang, tombak Chu Feng hancur oleh Qin Wentian. Namun, pada saat tombak roh dunia hancur, sebuah belati muncul di tangan Chu Feng. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mendorong ke arah Qin Wentian sekali lagi. Kamu berani melanjutkan seranganmu? Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menghancurkan tanganmu? Kilatan kedinginan bersinar melalui mata Qin Wentian. Dia membentuk cakar dengan tangannya dan meraih ke arah Chu Feng. Kali ini, apa yang dia rencanakan untuk ambil bukanlah belati, tetapi tangan Chu Feng. Dia berencana untuk menghancurkan tangan Chu Feng di depan semua orang ini untuk membalas penghinaan yang dia terima sebelumnya. Wos. Namun, tepat pada saat ketika tangan cakar Qin Wentian digerakkan oleh belati Chu Feng dan hendak meraih tangan Chu Feng, langkah kaki Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dan seluruh tubuhnya bergeser ke belakang. Pada saat yang sama, belati di tangannya berubah menjadi sinar cahaya dan ditembak ke arah dantian Qin Wentian seperti panah. Sial. Dalam sekejap, Chu Feng telah menyerang dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Chu Feng tahu benar kapan harus maju dan kapan harus mundur. Meskipun Qin Wentian berhasil bereaksi, reaksinya terlalu lambat. Darah merah mengalir dari langit. Belati roh dunia Chu Feng telah menusuk ke tubuh Qin Wentian. Meskipun Qin Wentian berhasil mencegah dantiannya tidak ditindik, dia masih terluka oleh Chu Feng. Lubang besar telah menembus pinggangnya. Qin Wentian sebenarnya terluka lagi? Teknik yang luar biasa, Chu Feng ini praktis telah menghitung dengan sempurna semua serangan dan pertahanannya. Tapi, pertarungan antar pakar berubah dengan cepat. Bagaimana Chu Feng ini bisa memikirkan semua ini dalam waktu yang singkat? Petik 2. Itu sebabnya, anak ini adalah karakter tingkat iblis sejati. Pertarungan antara Chu Feng dan Qin Wentian hanya berlangsung sesaat. Murid biasa tidak dapat melihat apapun sama sekali. Mereka hanya berhasil menemukan bahwa Qin Wentian terluka. Namun, para ahli sejati yang hadir dapat melihat pertempuran dengan sangat jelas. Qin Wentian tidak lemah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan Chu Feng. Namun, dalam waktu yang singkat, dia telah terluka oleh Chu Feng. Dia belum dikalahkan oleh Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran. Sebaliknya, dia telah dikalahkan dalam hal akalnya. Kecerdasan pertempuran Chu Feng hanyalah dari grafik. Dia telah berhasil menghitung setiap serangan, pertahanan, menghindar, mundur, dan bahkan tubuh mana yang berputar dan langkah yang harus dia gunakan. Dengan setiap gerakan, dia sudah memikirkan tentang apa gerakan selanjutnya. Kemampuan perhitungan Chu Feng adalah sesuatu yang bahkan semua kepala sekolah yang hadir menemukan diri mereka lebih rendah. Mereka hanya berhasil melihat melalui gerakan dan serangan Chu Feng karena mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi.
Jika mereka pada tingkat kultivasi yang sama dengan Chu Feng, kemungkinan mereka tidak akan cocok untuknya. Qin Wentian, aku akhirnya mengerti apa yang kamu maksud dengan putus asa. Memang, kamu telah memberi aku keputusasaan yang besar. Aku merasa sangat putus asa pada betapa lemahnya kamu. Chu Feng menatap Qin Wentian dengan senyum berseri-seri. Seolah-olah dia sedang melihat lelucon. Chu Feng mengakui bahwa Qin Wentian sangat kuat, cukup kuat untuk dapat mengalahkan Niwaner dan Ni Xier. Sayangnya, lawannya saat ini adalah Chu Feng. Sebelum Chu Feng, tidak peduli seberapa kuat Qin Wentian mungkin, dia masih akan lemah. Di antara orang-orang dari kultivasi yang sama, belum ada orang yang mampu menyamai Chu Feng. Kamu, mendengar kata-kata itu, pembuluh darah Qin Wentian mulai membuncit dengan kemarahan, dan kulitnya berubah menjadi merah pekat. Haha, adapun Chu Feng, senyum di wajahnya tumbuh lebih padat dan dipenuhi dengan ejekan. Tiba-tiba, Qin Wentian memandang ke arah langit dan meraung. Tiba-tiba zat gas merah tua benar-benar mulai memancarkan dari dalam dirinya. Dalam sekejap, zat gas merah sepenuhnya menenggelamkan Chu Feng. Zat gas itu bukanlah zat biasa, sebenarnya ada benda yang bergerak di dalamnya. Jumlah mayat begitu besar sehingga jumlahnya jutaan. Orang-orang itu berjuang, menjerit dan berteriak dengan sedih. Dengan perubahan semacam ini, aura besar mulai memancar dari tubuh Qin Wentian. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Qin Wentian tidak lagi dari peringkat biasa kaisar setengah marsial. Sebagai gantinya, dia jauh lebih dekat dengan peringkat dari half martial emperor setengah peringkat. Ini adalah teknik iblis. Qin Wentian benar-benar berlatih teknik iblis. Petik 2. Brother Dugu, tepatnya di mana muridmu ini menjalani pelatihan tertutup selama beberapa tahun terakhir ini? Tekniknya ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dipelajari seseorang hanya dengan pelatihan tertutup. Kepala sekolah The Ten Tosat Flowers Garden bertanya secara emosional. Teknik iblis haus darah, siluet merah itu adalah makhluk hidup yang nyata, makhluk yang telah dia bunuh dan segel di dalam tubuhnya. Mereka adalah apa yang memberinya kekuatan besar saat ini. Petik 2. Ini adalah teknik iblis yang hanya bisa dilatih dengan membunuh orang lain. Jika dia membunuh orang jahat, itu akan baik-baik saja. Namun, orang yang dia bunuh berjumlah beberapa juta. Bagaimana mereka semua bisa jahat? Dia pasti telah dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia telah mengambil jutaan nyawa tak berdosa. Oh, betapa besarnya kejahatan ini, kata kepala sekolah Sword Crafting Villa. Dia memiliki ekspresi kebencian di seluruh wajahnya. Apa yang disebut teknik iblis bukanlah teknik bela diri yang lurus. Secara umum, mereka mengandalkan cara jahat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Pada saat ini, teknik yang dilepaskan Qin Wentian adalah pola dasar teknik iblis yang membunuh hidup. Itu adalah teknik yang mengandalkan kehidupan orang-orang yang dibunuh pengguna untuk meningkatkan kekuatan pengguna. Ini adalah metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu juga salah satu metode yang paling tidak bermoral, metode yang dibenci orang-orang di dunia. Dan di sini aku bertanya-tanya bagaimana Qin Wentian, dengan bakatnya, mampu menjadi kaisar marsial setengah peringkat 1 dalam waktu sesingkat itu. Ternyata dia benar-benar telah berlatih teknik iblis yang menakutkan. Niwaner dan Ni Xier tidak dapat menahan diri dan mulai mengutuk Qin Wentian juga. Kepala sekolah Dugu, seperti yang kulihat, tidak perlu melanjutkan pertandingan ini. Seorang murid seperti dia harus dieksekusi. Selain itu, dia hanya akan membahayakan di masa depan, kata aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Kepala sekolah Dugu, jika kamu tidak dapat membunuhnya sendiri, aku akan membantu kamu, kata kepala sekolah Kuil Jadewater. Tidak, aku ingin terus menonton, kata Dugu Xingfeng. Menonton apa? Mungkinkah kamu berpikir seorang murid seperti dia masih layak mendapatkan perlindungan kamu? Kepala sekolah 8 Desolate Mountain Ranges bertanya. Semuanya, tolong yakinlah, aku, Dugu Xingfeng, bukan seseorang yang tidak memiliki akal sehat. Qin Wentian telah melakukan dosa terbesar pembudidaya bela diri. Bahkan tanpa kalian semua menyarankan ini padaku, aku masih tidak akan melepaskannya. Petik 2. Namun, sebelum itu, aku ingin melihat apakah Chu Feng dapat menangani Qin Wentian yang telah melepaskan teknik iblisnya, kata Dugu Xingfeng sambil menatap Chu Feng. Ini. Mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Pada saat tatapan mereka mendarat di Chu Feng, semua ekspresi mereka berubah menjadi sangat mengejutkan. Bab 1493 Dewa dan Iblis. Pada saat ini, kerumunan terkejut menemukan bahwa meskipun Chu Feng telah tenggelam oleh zat gas merah yang dipancarkan oleh Qin Wentian, dia masih setenang dan terkumpul seperti sebelumnya. Chu Feng sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan olehnya sama sekali. Mungkinkah anak ini tidak mengerti apa itu ketakutan? Ketenangan Chu Feng mengejutkan dan menakuti kerumunan. Meskipun kepala sekolah telah menyadari bahwa Chu Feng sangat kuat, mereka merasa bahwa Chu Feng kuat bukan karena kekuatannya tetapi karena kebijaksanaannya. Pada saat ini, kepala sekolah akhirnya menemukan betapa menakutkannya pemuda bernama Chu Feng ini. Belum lagi kekuatannya, kebijaksanaannya adalah sesuatu yang jarang terlihat di kalangan generasinya. Mungkinkah Chu Feng benar-benar memiliki kepastian mutlak dalam menang? Pada saat ini, banyak dari hati kerumunan itu begitu tegang sehingga mereka telah mencapai lubang perut mereka dan berdetak kencang. Tidak ada dari mereka yang yakin apakah Chu Feng akan menang atau tidak. Namun, mereka semua berharap Chu Feng akan menang.
Meskipun 9 kekuatan adalah kekuatan yang saling bersaing, di mana kemunculan individu yang kuat dalam kekuatan tunggal mungkin dapat mempengaruhi keseimbangan dari 9 kekuatan. Tetapi, 8 kekuatan hadir, dari kepala sekolah mereka ke murid biasa, semua berharap untuk kemenangan Chu Feng. Itu karena Qin Wentian telah melatih teknik iblis, tabu, dan harus dibunuh. Pada saat ini, Qin Wentian adalah pihak jahat. Adapun Chu Feng, dia adalah wakil dari 9 kekuatan. Karena itu, ia mewakili partai yang benar. Selain sekte tanah terkutuklah, 9 kekuatan sangat bergengsi karena kebenaran mereka. Mereka percaya bahwa diri mereka adalah inkarnasi keadilan, dan memandang pemusnahan iblis yang menyimpang dari jalan keadilan sebagai pekerjaan mereka. Jadi, mereka semua mendukung Chu Feng. Au! Tiba-tiba, raungan aneh yang berasal dari zat gas merah tua semakin menusuk telinga. Makhluk-makhluk menakutkan di dalam zat gas sebenarnya mulai menyatu satu sama lain. Mereka bertransformasi. Sebelumnya, mereka tampak sangat menyedihkan, dan tampak seperti jiwa dan hantu yang tidak memiliki rumah. Sekarang, mereka tampak sangat menakutkan, dan tampak seperti roh jahat yang bisa merenggut jiwa seseorang. Selanjutnya, pada saat ini, masing-masing dari mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka bergegas menuju Chu Feng. Mereka tampak seperti mereka ingin merobek Chu Feng berkeping-keping. Pa. Melihat itu, Chu Feng, yang tidak bergerak selama ini, mulai dengan cepat membentuk segel tangan. Setelah itu, pembentukan roh emas berubah menjadi bel besar dan menutupi Chu Feng di dalamnya. Monster merah tua berhasil mencapai Chu Feng. Cakarnya yang 10 kali lebih besar dari kepala Chu Feng berubah menjadi kilatan merah saat menggesek ke arah Chu Feng. Jika Chu Feng harus diserang oleh serangannya tanpa pertahanan, tubuhnya tidak akan utuh lagi dan kepalanya pasti akan dicabut dari sisa tubuhnya. Dentang. Namun, sementara cakar berhasil mengenai, itu telah mendarat di bel emas. Saat cakar mendarat, itu meninggalkan suara yang menusuk telinga serta riak energi emas. Seperti pusaran, riak energi emas menyapu. Dimanapun itu berlalu, monster-monster di wilayah itu akan mulai berteriak tanpa henti. Tubuh mereka terkoyak oleh riak energi, dan tulang mereka hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, tidak sedikit pun dari mereka yang tersisa. Namun, monster itu sepertinya tidak ada habisnya. Dengan setiap gelombang yang dihilangkan Chu Feng, gelombang lain akan datang dan menggantikannya. Mereka menagih ke Chu Feng tanpa henti. Namun, tidak peduli berapa banyak monster mungkin, mereka tidak dapat menembus bel emas Chu Feng. Berdiri di dalam bel emasnya, Chu Feng benar-benar tanpa cedera. Seolah-olah bahkan jika gelombang monster berlanjut sepanjang hidupnya, Chu Feng masih akan tetap sama sekali tidak terluka. Aku ingin kamu mati, dengan demikian, kamu harus mati. Qin Wentian menggeram. Monster Crimson mulai bergerak mundur dengan cepat, mereka berlari ke arah tubuh Qin Wentian. Dalam situasi seperti ini, tubuh Qin Wentian mulai berubah lagi. Tidak hanya seluruh tubuhnya menjadi merah tua, ia bahkan mulai bertambah besar. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, 100 meter. Dalam sekejap mata, Qin Wentian telah berubah menjadi raksasa merah yang menjulang lebih dari 100 meter. Kepalanya bisa menyentuh langit dengan kakinya di tanah. Aura iblisnya melonjak. Pada saat ini, dia bukan manusia atau binatang buas. Sebaliknya, dia adalah iblis. Tanpa berusaha menyembunyikan apapun, Qin Wentian melepaskan niat membunuhnya. Niat membunuh ini menyebabkan banyak murid yang hadir gemetar ketakutan. Bagi beberapa murid wanita yang pemalu, mereka begitu ketakutan sehingga mereka pingsan. Niat membunuh ini adalah sesuatu yang diperoleh Qin Wentian setelah membunuh banyak jiwa. Dia telah memperlakukan kehidupan seolah-olah mereka adalah rumput. Dia benar-benar iblis. Anak itu benar-benar binatang. Kita harus melenyapkannya. Kepala sekolah Taman 10.000 bunga itu mengertakkan gigi dengan marah. Dia sangat tidak sabar, dan ingin melenyapkan Qin Wentian segera. Dia tahu bahwa niat membunuh Qin Wentian bukanlah sesuatu yang dia dapatkan dari membunuh para ahli yang kuat. Itu kemungkinan besar diperoleh dengan membunuh banyak nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika seorang ahli yang kuat menolak untuk melindungi yang lemah, mereka seharusnya tidak membahayakan mereka. Namun, untuk keuntungan pribadinya, Qin Wentian telah mengambil nyawa tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar berlebihan, tindakan yang lebih rendah dari yang rendah, tindakan yang bertentangan dengan hukum surgawi. Qin Wentian adalah orang berdosa yang tidak seorang pun di seluruh dunia akan membiarkannya terus hidup. Jangan terlalu cemas, Chu Feng harus punya cara untuk menanganinya. Jika Chu Feng tidak bisa menanganinya, tanpa kalian semua melakukan sesuatu, aku pribadi akan menghilangkan anak ini, kata Dugu Xingfeng. Boom, tepat pada saat ini, Qin Wentian mengangkat kakinya dan menginjaknya ke formasi lonceng emas Chu Feng. Pada saat ini, perbedaan ukuran keduanya sangat besar. Tanpa menggunakan kekuatan apapun dan hanya dengan mengandalkan ukurannya, kaki Qin Wentian seperti gunung kecil yang menabrak Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bisa menahannya? Selain itu, gerakan Qin Wentian dilakukan dengan kekuatan yang sangat besar. Belum lagi itu mengenai sasaran, bahkan jika itu tidak mengenai sasaran, hanya akibatnya akan menghancurkan kekuatan destruktif. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak ahli yang memblokir akibatnya, hanya akibat dari langkahnya yang akan menyebabkan kematian banyak murid yang hadir. Chu Feng, dia.
Pada saat ini, banyak orang sangat gugup. Itu karena menginjak Qin Wentian meninggalkan kawah besar di tanah. Adapun Chu Feng, dia tidak terlihat. Mereka semua takut bahwa Chu Feng telah diinjak sampai mati oleh Qin Wentian. Aku sudah berlatih teknik iblis untuk hari ini. Sekarang aku telah berubah menjadi iblis raksasa, kalian manusia tidak dapat menahan satu pukulan dariku. Petik 2. Chu Feng, sebelum aku, Qin Wentian, kamu tidak lebih dari seekor semut. Dengan satu langkah, aku bisa menghukummu sampai mati. Melawan aku, menurut kamu, apa yang bisa kamu andalkan? Petik 2. Hahaha. Pada saat ini, Qin Wentian tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya menjadi sangat besar sehingga suaranya pun berubah. Suaranya tidak lagi terdengar seperti ucapan manusia, melainkan seperti raungan dewa gunung. Suara itu sangat memekakkan telinga, sangat menusuk telinga. Begitukah? Namun, tidak lama setelah kata-kata Qin Wentian meninggalkan mulutnya, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar dari bawah kakinya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Segera setelah itu, seluruh plaza mulai bergetar hebat. Adapun sumber gemetar, itu berasal dari bawah kaki Qin Wentian. Bas. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan menyebar dari bawah kaki Qin Wentian. Sangat menakjubkan sehingga orang banyak segera membuka mata mereka lebar-lebar. Bahkan Qin Wentian menggerakkan tubuhnya yang sangat besar ke belakang beberapa langkah. Bukannya dia memutuskan untuk pindah sendiri. Sebaliknya, kekuatan di bawah kakinya begitu besar sehingga memaksanya mundur. Ketika cahaya yang menyilaukan secara bertahap menghilang, kerumunan akhirnya berhasil melihat dengan jelas sumber cahaya keemasan. Surga, apa itu? Setelah orang banyak melihat benda yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, ekspresi mereka semua berubah sangat. Ini terutama berlaku bagi para murid, mereka semua memiliki ekspresi sangat terkejut, seolah-olah mereka ketakutan oleh teror. Pada saat ini, di tengah alun-alun yang luas, di seberang Qin Wentian, adalah raksasa setinggi 10.000 meter. Raksasa ini ditutupi dengan cahaya keemasan, dan tembus pandang dalam penampilan. Seolah-olah itu dibentuk oleh cahaya keemasan. Kakinya berada di tanah, dan kepalanya berada di atas awan. Sepintas, itu tampak seperti Buddha sendiri. Selanjutnya, raksasa ini memiliki 8 tangan dan 8 tangan besar. Namun, meskipun penampilannya sangat aneh, tidak ada yang merasa takut darinya. Sebaliknya, orang banyak merasakan kesakralan yang mendalam darinya. Jika Qin Wentian menimbulkan ketakutan kepada kerumunan, maka raksasa ini menimbulkan kekaguman dari kerumunan. Jika Qin Wentian seperti iblis, maka raksasa ini seperti dewa. Berdiri di atas raksasa ini adalah sosok tunggal. Angka ini tidak lain adalah Chu Feng. Wos. Tiba-tiba, dengan pemikiran dari Chu Feng, salah satu lengan raksasa emas tiba-tiba jatuh ke bawah. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kilat, ia menangkap Qin Wentian di tangannya. Meskipun ukuran Qin Wentian sangat besar, dia, bagaimanapun, mirip dengan tikus yang ditangkap oleh raksasa emas ini. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang dengan sia-sia. Dia tampak sangat kecil dan lemah. Qin Wentian, bahkan jika kamu terlatih dalam teknik iblis dan mengubah diri kamu menjadi iblis, jika aku, Chu Feng, ingin membunuh kamu, itu akan sesederhana mencekik tikus sampai mati, kata Chu Feng. Bab 1494 Formasi 8 Dewa Bersenjata. Serangan Buddha emas raksasa itu seperti tampilan kekuatan dewa. Sementara para tetua yang hadir mampu menahan tekanan dari kekuatan ilahi Buddha raksasa, para murid tidak mampu. Pada saat ini, banyak murid benar-benar berlutut di tanah berturut-turut dan mulai menyembah Chu Feng. Mereka tidak melakukan ini karena takut. Sebaliknya, itu karena Buddha emas raksasa memancarkan kekuatan yang sangat suci yang menyebabkan orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. Para murid biasa tidak memiliki kekuatan atau perlawanan yang cukup dan dengan demikian, mereka tidak dapat menahan kekuatan semacam ini dari Buddha emas raksasa. Dan tanpa sadar berlutut di tanah untuk menyembah Buddha raksasa itu. Aku pernah mendengar bahwa teknik roh dunia pembantaian yang benar-benar kuat tidak kalah dengan keterampilan pembudidaya bela diri tabu marsial. Namun, teknik-teknik roh dunia semacam itu hanya desas-desus yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hari ini, aku sangat terkejut, aku benar-benar melihat satu teknik roh seperti itu. Apa sebenarnya pembentukan roh ini? Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan yang melampaui keterampilan marsial tabu erten biasa? Petik 2. Pada saat ini, semua tetua dan kepala sekolah telah mengalihkan pandangan mereka ke aliansi spiritualis dunia. Mereka tidak tahu apa formasi roh yang digunakan Chu Feng. Dengan demikian, mereka hanya bisa berbalik untuk bertanya kepada orang-orang dari World Spiritist Alliance. Setelah semua, aliansi spiritual dunia adalah kekuatan puncak untuk teknik roh dunia di tanah suci martialism. Pada saat ini, belum lagi para tetua, bahkan aliansi master aliansi spiritual dunia agung tidak dapat menyebutkan pembentukan roh Chu Feng. Merasa tak berdaya, mereka hanya bisa mengalihkan pandangan ke Miao Renlong. Miao Renlong awalnya adalah kandidat utama untuk aliansi master aliansi spiritual dunia. Namun, karena fakta bahwa dia tidak menyukai kekuasaan, dia telah meninggalkan posisi agung ini. Adapun alasan mengapa Miao Renlong dianggap begitu tinggi oleh begitu banyak monster tua di majelis suci spiritual dunia, itu karena dia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat. Dia juga sangat suka mempelajari teks-teks kuno. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas.
Miao Renlong memahami maksud Master Alliance Spiritis dunia. Master Aliansi Spiritualis dunia tidak ingin kehilangan muka di hadapan semua kepala sekolah lainnya. Karena itu, ia berpaling untuk meminta bantuan Miao Renlong. Miao Renlong diam-diam mengirim transmisi suara ke Aliansi Master Aliansi Spiritual dunia. Aku pernah mendengar tentang legenda sebelumnya. Di era kuno, ada seorang spiritualis jubah kerajaan yang bertempur melawan Kaisar Marsial. Petik 2. Kaisar Marsial itu sangat kuat, dan telah menangkap keterampilan bela diri yang bisa mengubahnya menjadi raksasa bertubuh adamantin setinggi 1000 meter. Begitu dia menggunakan keterampilan bela diri itu, dia akan menjadi tidak bisa dihancurkan dan tak terhentikan. Menghancurkan gunung dan mengiris bumi menjadi hal yang sangat sepele baginya untuk dilakukan. Petik 2. Namun, pada akhirnya, dia dikalahkan oleh spiritis dunia jubah kerajaan itu. Itu karena spiritis dunia jubah kerajaan itu telah memahami pembentukan roh khusus. Pembentukan roh itu juga setinggi 1000 meter. Selain itu juga dipenuhi dengan cahaya, dan memiliki 8 tangan dan tangan. Adapun formasi itu, namanya adalah formasi Dewa 8 bersenjata. Petik 2. Menurut legenda, formasi Dewa 8 bersenjata memiliki kemampuan pertahanan dan ofensif yang luar biasa. Itu mirip dengan dewa yang turun ke dunia fana. Untuk itu, mengepung kota atau meratakan tanah semudah berjalan. Dengan satu langkah, itu mampu membunuh puluhan ribu orang. Singkatnya, itu sangat kuat. Petik 2. Meskipun pembentukan roh yang teman kecil Chu Feng gunakan sekarang jauh lebih rendah daripada formasi Dewa 8 bersenjata legendaris. Penampilannya sangat mirip dengan formasi Dewa 8 bersenjata legendaris. Setelah mendengar transmisi suara Miao Renlong, Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia segera menjelaskan apa pembentukan roh Chu Feng kepada berbagai kepala sekolah lainnya. Berdasarkan apa yang kamu katakan, pembentukan roh yang digunakan teman kecil Chu Feng memang menyerupai formasi Dewa bersenjata 8 yang legendaris. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa teman kecil Chu Feng memperoleh teknik dari spiritis dunia era kuno itu? Setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia, berbagai kepala sekolah bahkan lebih terkejut. Tatapan yang mereka lihat ke Chu Feng menjadi lebih luar biasa. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng adalah orang dengan takdir yang hebat. Selama dia terus dewasa, mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk benar-benar menjadi penguasa suatu zaman. Bahkan, belum lagi kepala sekolah lainnya, bahkan Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia terkejut. Bagaimanapun, masalah ini adalah sesuatu yang dia dengar dari Miao Renlong. Dia merasa bahwa jika pembentukan roh yang digunakan Chu Feng bukanlah formasi Dewa bersenjata 8 yang legendaris, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika itu, maka Chu Feng akan terlalu luar biasa. Teknik roh dunia seperti itu seharusnya sudah hilang sejak lama. Namun, jika Chu Feng telah menangkapnya, itu berarti bahwa Chu Feng telah menemukan kesempatan surgawi, kesempatan yang ditakdirkan. Lebih jauh lagi, setelah memikirkan tentang semua banyak formasi roh ajaib yang berbeda yang telah digunakan Chu Feng sebelumnya. Aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia bahkan merasa lebih intens bahwa Chu Feng telah memperoleh pertemuan yang ditakdirkan raksasa. Jika ini masalahnya, itu hanya masalah waktu sebelum teknik roh dunia Chu Feng akan melampaui mereka. 1. Dengan kata lain, jika teknik roh dunia Chu Feng berada pada tingkat yang sama dengan mereka kemungkinan tidak akan cocok untuk Chu Feng. Sebenarnya, teknik roh dunia yang digunakan Chu Feng memang formasi Dewa 8 bersenjata yang legendaris. Pembentukan roh ini sangat kuat dan memiliki kekuatan tak terbatas dalam aspek ofensif dan defensif. Bisa dikatakan formasi pembantaian terkuat yang diperoleh Chu Feng dari diagram 9 roh ilahi. Namun, hal-hal yang kuat umumnya akan memiliki sifat yang sama. Semakin kuat sesuatu, semakin sulit. Ketika menggunakan teknik yang kuat, itu pasti akan menghabiskan banyak stamina dan energi dari pengguna. Adapun formasi Dewa 8 bersenjata ini, stamina dan energi yang dikonsumsi bisa dikatakan menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Qin Wentian telah berlatih teknik iblis, Chu Feng tidak akan pernah menggunakan formasi Dewa 8 bersenjata ini untuk melawannya. Setelah semua, menggunakan pembentukan roh tingkat ini pasti akan menyebabkan efek samping dan reaksi setelahnya. Selanjutnya, itu juga akan mengkonsumsi banyak stamina dan energi dari Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat menang melawan aku hanya dengan ini? Jika kamu melakukannya, maka kamu telah meremehkan aku, Qin Wentian, terlalu banyak. Petik 2. Mata Qin Wentian mulai berubah warna menjadi merah. Bahkan, mereka bahkan memancarkan aura crimson. Setelah itu, lapisan demi lapisan energi tanpa batas mulai menembus udara di sekitarnya. Berderit. Pada saat ini, kekuatan Qin Wentian meningkat sekali lagi. Dia hampir terbebas dari tangan raksasa formasi 8 dewa bersenjata Chu Feng. Po. Merasakan bahwa situasinya berubah salah. Dengan pemikiran dari Chu Feng, 7 lengan yang tersisa dari formasi Dewa 8 melambaikan tangan ke depan. Dan 7 tangan raksasa menumpuk di tangan yang meraih Qin Wentian di lapisan yang berurutan. Dalam situasi seperti ini, Qin Wentian ditekan sekali lagi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa dia menghadapi penindasan absolut. Jika dia hampir tidak bisa bergerak ketika disambar oleh tangan raksasa tunggal, maka dia benar-benar tidak bisa bergerak ketika disambar oleh 8 tangan raksasa. Hiyah, marah, Qin Wentian menggeram sekali lagi. Mengikuti teriakan amarahnya,
zat gas merah tua mulai melonjak keluar seperti roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya, pada saat ini, serangan Qin Wentian tidak ditujukan ke Chu Feng. Sebaliknya, itu ditujukan pada para murid yang berada di alun-alun. Qin Wentian berencana untuk menyerang sesama muridnya yang menonton pertempuran. Binatang, kamu sebenarnya ingin membunuh sesama muridmu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kamu benar-benar kurang ajar melampaui keyakinan. Kepala sekolah Tentosat Flowers Garden langsung melihat melalui niat Qin Wentian. Karena tidak bisa menahan diri, dia mengutuknya. Pada saat yang sama dia mengutuk Qin Wentian, dia dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Dengan gelombang lengan bajunya, banyak lampu multiwarna yang tak terhitung ditembakkan ke depan. Seperti pelangi, mereka menutupi seluruh plaza. Lampu multiwarna yang indah bukan hanya lampu multiwarna. Mereka adalah bagian dari teknik yang sangat kuat. Ketika puncak Half Martial Emperor menggunakan teknik yang kuat ini, jelas seberapa kuat itu. Pada saat serangan Qin Wentian bersentuhan dengan lampu multiwarna, itu hancur total. Untuk mencoba melakukan hal jahat seperti itu sebelum 8 kepala sekolah, Qin Wentian hanya terlibat dalam fantasi. Qin Wentian, kamu telah melakukan banyak dosa dan akan dihukum mati. Hari ini, aku, Chu Feng, akan menghukum kejahatan atas nama langit dan mengirimmu mati. Petik 2. Pada saat ini, Chu Feng juga merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Qin Wentian terus hidup. Qin Wentian ini terlalu berbahaya. Dengan demikian, niat membunuh memenuhi mata Chu Feng. Setelah itu, 8 tangan raksasa 8 dewa bersenjata mulai bersinar terang. Mereka mulai mengepal lebih erat. Mereka mencoba untuk menghancurkan Qin Wentian berkeping-keping. Bab 1495 kemenangan luar biasa. Pada saat ini, Qin Wentian mulai menjerit kesakitan. Suaranya sangat menusuk telinga. Ditindas oleh kekuatan besar Chu Feng, tubuh Qin Wentian mulai tumbuh semakin kecil. Pada saat yang sama, rasa sakit yang dia rasakan menjadi semakin besar. Qin Wentian tahu betul bahwa situasinya akan sangat buruk jika itu berlanjut. Dia tahu bahwa saat ukuran tubuhnya kembali ke manusia biasa, itu akan menjadi saat ketika dia akan bertemu dengan kematian yang kejam. Chu Feng, kamu sampah. Sebagai murid Gunung Qianwut, alih-alih menggunakan teknik bela diri, kamu mengandalkan teknik roh dunia. Kamu benar-benar bertarung dengan keuntungan yang tidak adil, keuntungan yang sama sekali tidak adil. Qin Wentian tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dengan demikian, ia mulai mengutuk Chu Feng. Namun, setelah mendengar kutukan Qin Wentian, Chu Feng tiba-tiba menghentikan serangannya ke arah Qin Wentian dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Chu Feng, tidak akan cocok untuk kamu jika aku tidak menggunakan teknik roh dunia? Omong kosong, kamu hanya peringkat 6 Martial King. Jika kamu tidak menggunakan teknik roh dunia, aku bisa menenggelamkan kamu hidup-hidup dengan satu ludah. Chu Feng, kamu tidak lebih dari sampah. Kamu adalah sampah yang hanya tahu cara menggunakan teknik roh dunia. Kamu gagal sebagai pembudidaya bela diri. Kamu tidak layak dikenal sebagai pembudidaya bela diri, dan bahkan lebih tidak layak tinggal di Gunung Qianwut. Kamu harus bergegas kembali ke aliansi spiritualis dunia. Qin Wentian melanjutkan mengutuk. Bas, tiba-tiba, dengan pemikiran dari Chu Feng, formasi Dewa 8 bersenjata dibubarkan. Dari atas langit, Chu Feng dengan lembut melayang dan mendarat di alun-alun. Surga, apa yang direncanakan Chu Feng lakukan? Dia tidak mungkin berencana untuk bertarung melawan Qin Wentian dengan teknik bela diri, kan? Petik 2. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng telah membiarkan emosinya memengaruhi kemampuan pengambilan keputusannya. Dan melepaskan peluang kemenangan tertentu sehingga ia bisa bertarung melawan Qin Wentian dengan titik lemahnya. Ini bukan keputusan yang bijak. Wos. Tepat pada saat ini, tubuh Qin Wentian bergeser. Tubuhnya yang besar berubah menjadi api gas merah tua. Dengan kekuatan dan kecepatan yang mirip dengan sambaran petir, dia tiba di depan Chu Feng. Seperti ular sanca darah, dia ngelilit erat di sekitar Feng Feng. Pada saat ini, Qin Wentian bukan lagi manusia. Sebagai gantinya, dia sekarang adalah monster yang mampu berubah menjadi bentuk dan objek apapun. Haha, Chu Feng, kamu benar-benar terlalu sombong. Perkelahian antara para ahli memiliki perubahan substansial yang cepat. Kamu sebenarnya tidak tahu tentang logika ini, dan telah memberi aku kesempatan untuk melawan. Petik 2. Aku, Qin Wentian, di sisi lain, tidak akan memberimu kesempatan ini. Semakin banyak keluhan yang kamu miliki ketika kamu mati, aku akan semakin bahagia. Itu karena kematianmu memang pantas. Saat Qin Wentian berbicara, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mempererat genggamannya pada Chu Feng. Dia berencana untuk menghancurkan Chu Feng sampai mati. Namun, tepat pada saat Qin Wentian berpikir bahwa Chu Feng ditakdirkan untuk mati, Chu Feng mengucapkan tawa tunggal. Setelah itu, 5 jenis petir melintas di matanya. Kemudian, dengan jepret keras, baut petir yang tak terhitung ditembakkan dari dalam tubuh Chu Feng seperti bilah tajam. Di mana saja kilat berlalu, semua makhluk hidup akan dihancurkan. Bahkan ruang Chu Feng berada dihancur oleh petir. Ruang itu runtuh menjadi kosong, tidak meninggalkan apapun di belakang. Pada saat ini, Chu Feng berada di ruang kegelapan. Segala sesuatu di sekitarnya telah dihancurkan. Adapun Qin Wentian, dia secara alami juga menghilang. Dia benar-benar dan benar-benar mati. Oh,
Aku lupa menyebutkan ini padamu. Aku tidak menggunakan kekuatan bela diri karena aku tidak ingin kamu kehilangan terlalu menyedihkan. Petik 2. Chu Feng masih berdiri di ruang kegelapan. Meskipun sekelilingnya tertutup kegelapan, dia sendiri tidak tertutup kegelapan. Sebaliknya, ia tampak sangat mengesankan dengan Thunder Armor yang bergelombang dan Thunder Wings yang berkibar-kibar. Chu Feng muncul seperti dewa petir. Dengan setiap gerakan, ia akan menarik perhatian semua orang. Dia benar-benar luar biasa mengesankan. Peringkat setengah kaisar bela diri, kultivasi Chu Feng sebenarnya juga peringkat 1 kaisar bela diri. Benar saja, dia menyembunyikan kultivasinya. Kerumunan itu heran. Itu karena budidaya Chu Feng sekarang adalah peringkat 1,5 kaisar bela diri. Tidak, itu salah. Aku pernah mendengar bahwa Chu Feng memiliki metode khusus yang dapat meningkatkan kultivasinya 2 tingkat. Armor petir dan sayap petir itu adalah metode yang aku bicarakan. Karena kultivasinya saat ini adalah pangkat 1 dari kaisar setengah bela diri, kultivasinya yang sebenarnya seharusnya adalah dari peringkat 8 raja bela diri. Ada juga orang yang tahu Chu Feng yang mulai menjelaskan hal-hal kepada yang lain. Pada saat ini, di depan tatapan kerumunan, sementara kerumunan itu dengan bersemangat mendiskusikannya, kekosongan gelap yang dibentuk oleh kehancuran ruang Chu Feng mulai menyusun kembali dirinya. Thunder Armor dan Thunder Wings milik Chu Feng juga mulai memudar. Pada saat ini, budidaya Chu Feng diturunkan ke peringkat 8 Martial King. Chu Feng tidak mencoba menyembunyikan kultivasinya. Itu karena dia sudah menunjukkan kultivasi yang sebenarnya di hadapan orang banyak. Jadi, tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya lagi. Peringkat 8 Martial King adalah budidaya aktual Chu Feng saat ini. Namun, kekuatan pertempuran Chu Feng setara dengan peringkat 4,5 kaisar bela diri yang sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang hanya Chu Feng percaya. Sebaliknya, ia berhasil mencapai itu di bawah tatapan yang tak terhitung dari kerumunan. Meskipun pertempuran telah berakhir, diskusi Chu Feng dari berbagai kekuatan tidak berakhir. Tidak perlu menyebutkan Taman Bunga 10.000, Villa Pedang Kerajinan dan yang lainnya. Itu karena mereka sudah berpikir Chu Feng menjadi jenius surgawi yang langka. Tidak hanya teknik roh dunianya sangat kuat, bahkan kekuatan bela dirinya juga sangat kuat. Dia hanyalah pohon muda langka yang bahkan mungkin tidak muncul dalam 10.000 tahun. Mereka iri dan bahkan iri dengan Gunung Qianwu. Namun, mereka juga ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan Chu Feng. Ini bukan karena karakter besar dan kekuatan besar itu tidak tahu malu, melainkan karena jenius surgawi yang memiliki pesona semacam itu. Bahkan untuk karakter besar seperti kepala sekolah dari 9 kekuatan, mereka masih ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan jenius semacam itu. Adapun Chu Feng, dia kebetulan menjadi semacam jenius surgawi. Setelah pertempuran ini berakhir, sebenarnya para murid Gunung Qianwu yang memiliki perubahan terbesar dalam pendapat mereka tentang Chu Feng. Terlepas dari apakah Chu Feng telah memperoleh 6 taruhan dari berbagai karakter agung, atau fakta bahwa Chu Feng telah mengalahkan 20 murid dari Sekte Tanah Terkutuklah. Atau bahkan fakta bahwa ia telah membunuh Qin Ling Yun. Semua hal itu sangat agung dan mampu membangkitkan keributan besar. Namun, ketika hal-hal itu terjadi, hanya tokoh-tokoh besar yang hadir untuk menyaksikannya. Jadi, tidak banyak orang yang tahu tentang mereka. Secara alami, mayoritas murid Gunung Qianwu tidak tahu seberapa kuat Chu Feng. Namun, pertempuran hari ini telah ditampilkan secara publik. Tidak hanya hadir di sana tokoh-tokoh besar, banyak murid Gunung Qianwu juga datang untuk menonton. Murid-murid itu semua telah berhasil melihat betapa kuatnya Chu Feng dengan mata mereka sendiri. Mereka semua mengetahui tentang transformasi Chu Feng. Dengan demikian, dalam hati mereka, Chu Feng tidak lagi sampah yang bisa menginjak-injak Qin Ling Yun seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, ia telah menjadi murid nomor 1 di Gunung Qianwu. Chu Feng sebenarnya tidak terlalu peduli tentang pendapat yang dimiliki orang lain tentang dia. Setelah pertempuran berakhir, Chu Feng kembali ke kediamannya sendiri. Dia perlu memulihkan diri. Meskipun Chu Feng tampaknya sangat mengesankan dalam pertempuran ini dan memperoleh kemenangan mutlak, itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Pertempuran itu, pada kenyataannya, agak menantang bagi Chu Feng. Paling tidak, Chu Feng telah menampilkan 2 kartu truf terbesarnya untuk mendapatkan kemenangan ini dengan indah. Jika formasi Dewa 8 bersenjata merusak kekuatan roh Chu Feng, maka 5 kilat berwarna Chu Feng adalah beban yang sangat besar bagi kekuatan bela diri Chu Feng dan bahkan tubuhnya sendiri. Langkahnya itu dilakukan dengan menggunakan 5 lightnings ilahi yang berbeda dalam darah Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng sudah tahu metode ini sejak lama. Dia telah menangkapnya saat dia berhasil menerobos ke ranah Martial King. Hanya, kekuatan gerakan saat itu tidak sebesar ini. Selain itu, jarak tembaknya sangat pendek. Adapun serangan yang digunakan Chu Feng hari ini, itu lebih dari 100, 1000 atau bahkan 10.000 kali lebih kuat daripada awalnya. Sebenarnya, Chu Feng belum keluar hari ini. Jika dia habis-habisan kehancuran serangannya akan lebih besar. Adapun alasan mengapa kekuatan serangannya telah meningkat, itu bukan hanya karena budidaya Chu Feng telah meningkat. Lebih penting lagi, itu karena Chu Feng telah berhasil meraih kontrol yang lebih besar atas Divine Lightnings. Adapun alasan mengapa Chu Feng mampu mencapai prestasi seperti itu karena kilatan pencerahan dari sebelumnya. Ketika ia berhasil menembus peringkat 8 Martial King, Chu Feng telah mengambil kesempatan dan memperoleh pencerahan. Dengan demikian, kendalinya terhadap Lightnings ilahi sekarang sedikit lebih tidak dibatasi.
Namun, Chu Feng tahu betul bahwa meskipun dia berhasil memahami kekuatan lightning ilahi, dia hanya berhasil menangkap sebagian kecil, mirip dengan ujung gunung es. Cahaya ilahi dalam tubuhnya sangat kuat, sangat tak terbayangkan, sangat kuat. Jika Chu Feng dapat sepenuhnya memahami mereka, itu akan menjadi masalah sepele baginya untuk menghancurkan seluruh tanah suci martialism. Meskipun kekuatan seperti ini sangat menakutkan, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, dia bersemangat. Tentu saja, kalian semua sangat kuat sehingga aku tidak bisa mengendalikan kalian semua. Namun, aku suka kalian semua sekuat ini. Semakin kuat kamu, semakin aku ingin mengendalikan kamu semua. Petik 2. Saat ini, aku hanya berhasil menangkap ujung gunung es. Namun, suatu hari, aku akan sepenuhnya menangkap kalian semua dan menjadikanmu milikku. Petik 2. Chu Feng membuka matanya dan mengucapkan kata-kata itu. Dia berbicara kepada 9 warna Divine Lightnings di tubuhnya. Chu Feng sama sekali tidak rendah hati ketika mengucapkan kata-kata itu. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan kesombongan. Sikap yang dia miliki benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Chu Feng tidak yakin tentang asal-usul cahaya dewa. Jadi, dia merasa bahwa mereka sangat menakutkan dan akhirnya takut pada mereka. Namun sekarang, dia tidak lagi memikirkan mereka seperti itu. Itu karena dia telah mencapai kesadaran, dan mengerti bahwa penerangan ilahi bukanlah kekuatan asing. Sebaliknya, mereka adalah kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain, dia adalah dewa cahaya dan dewa cahaya adalah dia. Terlepas dari seberapa kuat lightnings ilahi mungkin, mereka masih harus hidup di dalam tubuhnya. Karena mereka adalah kekuatan garis keturunannya, mereka adalah satu dengan Chu Feng.